kita langsung aja panggilkan semua pembicara untuk bisa di spotlight. Nanti kita akan jawabin nih pertanyaannya satu-satu ya. Tolong kakak panitia, kita akan langsung panggilkan siapa nih pertanyaan nomor 1. Mungkin langsung ke... Oke, ini pertanyaan nomor 1 langsung ke Pak Bianto. Pak Bianto sudah bersama kita kah, Pak? Yes. Pak Bianto, pertanyaannya, Pak, bagaimana sih cara memilih perusahaan asuransi yang sehat dan juga bagaimana memilih produk yang sesuai dengan kita? Oke. Memilih perusahaan asuransi yang sehat itu adik-adik sebenarnya bisa dengan mudah kita lihat di website dan juga public information lainnya ya. Biasanya sih salah satu kriteria perusahaan asuransi yang sehat itu ukuran yang paling sering dipakai adalah yang disebut dengan RBC. Ini agak teknis ya. RBC itu menentukan, RBC itu sebenarnya tingkat modal yang diperlukan buat perusahaan asuransi untuk bisa mengcover kewajiban-kewajibannya. Intinya seperti itu. Itu ada ketentuan dari OJK mesti di atas 120%, itu bisa dilihat di website, laporan keuangan dan sebagainya, itu nomor 1. Lalu nomor 2 adalah bisa dilihat dari financial report-nya, dan yang ketiga ya dari track record pembayaran ke customer-nya lah. Kalau track record pembayaran customer-nya itu bagus, itu biasanya adik-adik juga bisa dengerin dari public information, itu kira-kira guideline yang cukup simple ya buat adik-adik untuk mengetahui kira-kira ini perusahaan asuransi yang relatif lebih sehat dibandingkan yang enggak, kira-kira kayak gitu gambaran besarnya. Lalu kedua, bagaimana memilih produk yang sesuai dengan kita ya. Nah, itu tentu saja nomor 1 kan kita mesti lihat ya kebutuhan kita seperti apa dari sisi kebutuhan proteksinya. Itu adik-adik kalau ketemu dengan tenaga penjual asuransi baik lewat agent maupun lewat bank, itu bisa tukar pikiran kan, macam-macam yang bisa diprotek dari kebutuhan asuransi kematian ataupun kesehatan, nanti itu bisa dilihat semuanya. Tetapi yang lebih penting lagi sebenarnya bukan hanya masalah kebutuhan. Kebutuhan adalah satu hal kan, tapi mengenai kemampuan bayar income kita itu juga mesti disesuaikan kan dengan nanti premi yang dibayar berapa gitu. Jadi setelah kita mengukur kebutuhan kita apa, biasanya nanti tenaga penjual asuransi kan bisa melakukan perhitungan kan. Dari perhitungannya tersebut kita juga mesti lihat ini kira-kira saya cocok nggak dengan kondisi keuangan saya. Karena proteksi itu kan kita maunya jangka panjang. Kalau misalnya 3 bulan kita bayar, bulan keempat sudah nggak bisa bayar kan itu nggak wise juga gitu kan. Jadi itu kemampuan bayarnya mesti disesuaikan juga. Lalu yang ketiga, kalau misalnya yang dibeli adalah unit link, juga kita mesti tahu juga ya risiko dan profil dari aset yang kita pilih kan, apakah itu mau yang pendapatan tetap atau fixed income, atau apakah itu mau yang saham dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu guideline yang utama. Oke, baik. Terima kasih Pak Bianto. Jadi, pertanyaan pertama, caranya tahu perusahaan sehat atau enggak, kita lihat laporan keuangan dari perusahaan asuransi, dan biasanya laporan keuangan itu sudah dipublish ya, teman-teman. Teman-teman bisa langsung Google aja, di situ ada beberapa indikator seperti RBC untuk melihat sebenarnya berapa sih dana kelolaan dan juga dana yang disimpan untuk mengamankan membayarkan klaim untuk nasabah. Ada jumlah pembayaran klaim semakin besar, berarti janjinya terhadap nasabah juga dibayarkan seutuhnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah solvabilitas untuk menjaga berdirinya perusahaan itu, sustainabilitas dari company tersebut sampai sejauh mana. Oke, pertanyaan kedua tadi fokusnya adalah kita melihat di kebutuhan pribadi kita, prioritas dari kebutuhan juga, kemampuan bayar, dan juga kita mengetahui resiko-resikonya. Oke, terima kasih Pak Bianto. Selanjutnya pertanyaan kedua, kita menuju ke Ibu Sisilia Nina. Ibu Nina udah ya? Halo Umi, ready Umi? Yes, Bu. Yap.
Ya, Bu. Pertanyaan yang pertama, kira-kira berapa persen dari pendapatan yang harus kita alokasikan untuk tabungan, dana darurat, maupun proteksi dan investasi? Dan yang kedua, bagaimana cara membuat skala prioritas dalam manajemen keuangan kita, Bu? Gimana tipsnya? Ini pertanyaan dari Najla Azarin. Silakan. Oke. Terima kasih Najla. Sebenarnya yang pertama, kalau nanti kalian barusan lulus, kemudian baru kerja, ini untuk mahasiswa dulu ya, at least untuk diri sendiri 5% dulu deh dari income. Karena kita tahu kan tingkat upah rata-rata untuk fresh grad gitu ya. Tapi begitu meningkat ke milenial, mulai nih melakukan penyisihan. Nah ini yang paling penting sayang. Yang paling penting dari pendapatan itu disisihkan sayang, bukan disisakan. Karena nggak pernah akan sisa gitu ya. Saya Pak Bianto makin lama kebutuhannya ada aja ya Pak ya gitu. Jadi kata kunci yang pertama adalah disiplin untuk menyisihkan. Nah menariknya asuransi ini akan membantu kedisiplinan. Kenapa? Karena asuransi menyarankan rekan-rekan kepada customernya untuk membayarkan melalui debit rekening ataupun debit kartu kredit. Nah makanya hati-hati juga. Kadang ada orang yang bayar asuransi pakai kartu kredit. Tadi ingat di dalam saya punya foundation yang kuat untuk keuangan, pastikan potensi hutangnya juga sampai melebar. Jangan sampai melebar. Jadi yang pertama kalau dari income awal 5%. Meningkat ke usia 30-an 10% itu masih oke dari total pendapatan gitu ya. Nah, makin kita berumur gitu, kalau bisa di titik 20% itu keren banget gitu. Karena kalau tadi teman-teman perhatiin materinya dari Pak Antoni 40 30 20 10, 40 buat kebutuhan, 30 buat cicilan ini itu sebenarnya cicilannya kalau tadi teman-teman perhatikan dari Pak Antoni itu juga untuk membangun sebuah kerajaan kecil kita, membangun aset, 20%-nya untuk itu tadi dana darurat, asuransi dan investasi. Jadi range-nya memang antara 5 sampai 20%. Nah, kalau kalian nih biasanya nih Kakak Umi, milenial era sekarang itu milenial yang sejahtera. Kenapa? Karena papa mamanya kayak saya Pak Bianto ini Gen X gitu ya, yang kerja setengah mati kepengennya anaknya happy gitu ya. Nah, biasanya milenial era kini tuh udah ada modal gitu dari papa mamanya. Kalau bisa ada itu, pastiin dulu, ambil. Nah, saya mungkin insert sedikit ya Kakak Umi, kalau dulu di Indonesia itu terkenal gini ya, terkenal adalah bahwa kekayaan itu hanya selesai di 7 turunan gitu. Kenapa 7 turunan? Saya dan Kakak Umi pernah hitung gitu, karena papa mamanya nggak mau berasuransi, sehingga dana kekayaannya habis turunan ke-8 kere gitu ya. Nah, dengan berasuransi kita mengubah itu semua, nggak ada lagi kekayaan 7 turunan, yang ada 7 turunan 9 tanjakan 10 kelokan pun bisa. Makanya begitu dapat dana talangan nih dari orang tua tercinta, cemplungin dulu untuk dana masa depan, untuk menggunting garis kemiskinan dan meningkatkan yang namanya kita punya waris gitu ya, legacy. Ini Kakak Umi nanti next time boleh tuh ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semua. Jadi kurang lebih itu. Nah, skala prioritasnya gimana? Skala prioritasnya adalah yang penting begini dulu. Inspect what we expect gitu. Kebutuhan yang tadi Pak Antoni bilang itu nggak bisa enggak. Jangan demi berasuransi terus kita kurang gizi, nggak cocok juga kalau kayak begitu ya. Jadi dipastikan dulu skala prioritas kebutuhannya apa. Tetapi yang paling penting kalau tadi menyimak materinya Pak Bianto, sisihkan dulu, jangan sisakan. Paksain dulu deh. Ambil porsi 10%-nya, 5%-nya atau 20%-nya. Sisanya 80% atau 90% atau 95% ini yang dipasin. Karena kita ini makhluk yang paling fleksibel kok sayang. Kalau ada duit pas-pasan juga kita bisa hidup. Kadang Indomie juga menjadi seleraku gitu ya. Tapi ketika ada duit lebih tiba-tiba steak tiap hari. Nah, ini yang kita yang harus atur. Skala prioritas, what is important, mana yang urgent important, mana yang not urgent not important, kalian yang bisa atur. So far itu. Dan hati-hati dengan era digital, jangan sampai Shopee bunyi terus. Nah, itu yang berbahaya. Kelihatannya murah belanja online, tapi jadi satuannya banyak. Be careful, jaga. Sorry ya tadi saya sebutin merek, tapi sekali lagi, inspect what we expect. Itu aja. Terima kasih Kakak Umi. Terima kasih Kakak Nina. Wow, keren ya. Jadi tadi arahannya adalah mulai dari berapa persen? 5, 10, 15, 20. Kalau bisa nambahin terus ketika penghasilan kita bertambah juga tabungannya gitu ya, penyisihannya. Dan yang penting disisihkan bukan disisakan, itu penting banget ya. Harus quote and quote dimasukin ke Twitter kalau bisa. Dan yang kedua, skala prioritasnya gimana? Skala prioritas kita inspect what we expect. Jadi yang disisihkan itu yang
dulu, yang wajib-wajib dulu. Kalau bayar cicilan, cicilan dulu, saving dulu, proteksi jangan lupa gitu ya. Baru deh belanja-belanja yang lain. Oke, terima kasih Bu Nina. Lanjut ya, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ke Bu Miliana nih. Bu Mili, siap Bu? Ya, oke. Kita pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Ibu Ya. bagaimana sih, ini dari Muhammad Slamet Yahya nih Bu Mili. Bagaimana sih supaya kita nggak ketipu sama agen-agen nakal asuransi? Bukan cuma Namuk ya yang nakal, ternyata agen juga nakal loh ini katanya. Yang memberikan iming-iming bahwa kelak nasabah akan mendapat nilai investasi yang tinggi pada masa mendatang dan hanya membayar premi sampai tahun tertentu. Gimana tips dan triknya Bu? Oke, terima kasih ya buat pertanyaannya. Ya ini masyarakat kita juga harus makin cerdas ya. Dalam hal ini pertama-tama tentunya kita harus bisa punya trust kepada siapa yang kita memang mau berkonsultasi. Jadi kalau kita bisa menemukan seorang financial consultant yang bisa kita percaya, tentunya itu juga bisa memberikan pada nasabah itu rasa aman. Itu dulu yang pertama sebagai base-nya. Ya kan ini adalah bisnis kepercayaan kan. Nah setelah itu juga ya mesti baca polisnya atau baca proposalnya. Jadi jangan cuma hanya percaya kepada para agen-agen yang bilang, oh ini bayarnya cuma 10 tahun ya, wah ini nanti nilainya akan dapat sekian ya. Jadi sebelum akhirnya memang melakukan tanda tangan untuk bisa masuk ke asuransi, apa yang dikatakan oleh financial consultant diverifikasi dengan membaca proposalnya juga, apakah betul apa yang tadi dikatakan itu tertera juga di dalam ilustrasi yang ada. Setelah selesai dan kemudian beli polis, kan kita ada namanya review free look ya, ada 14 hari masa tunggu. Itu pun juga kita lihat kembali, buku polisnya sama nggak dengan yang lalu kita baca. Nah, jadi dengan demikian, itu bisa memberikan pada kita satu security bahwa produk yang kita beli itu sesuai dengan apa yang kita expect. Wow, keren. Singkat, padat, jelas. Trusted financial consultant-nya, kita harus benar-benar percaya, pelajari polisnya, dan manfaatkan free look untuk review. Ya, teman-teman, mudah-mudahan tips, triknya langsung dijalankan, beli asuransi. Murah-murah dulu nggak apa-apa, nanti ditambahin, oke? Berikutnya, ini pertanyaan untuk Pak Antoni. Pak Antoni, siapa? Pertanyaannya dari Khairiah El Marwiyah. Untuk Pak Antoni. Bagaimana sih Pak Antoni cara menentukan atau memilih asuransi yang tepat untuk kita dan bagi anak-anak milenial, tapi budgetnya pas-pasan? Wah, questions ya. Jadi anak milenial ini dalam arti saya asumsikan baru bekerja atau sudah bekerja tapi masih katakanlah 5 tahun gitu ya. Oke. Artinya di bawah 30 tahun lah usianya, atau di bawah 35 lah paling gampang ya. Nah, kalau di bawah 35 itu, anak-anak milenial ini biasanya, karena dia baru mulai bekerja, income-nya masih dialokasikan untuk katakanlah mencicil rumah atau mencicil kendaraan gitu ya. Jadi proteksi yang sebaiknya yang dimiliki untuk di usia seperti itu adalah asuransi kesehatan tadi. Karena di usia muda pun kan dia bisa sakit kan ya, masuk rumah sakit, bayar biaya rumah sakit dan bisa mahal sekali gitu, apalagi kalau penyakitnya lama gitu, bisa berapa bulan di rumah sakit misalnya. Nah, asuransi kesehatan. Lalu kalau dia sudah punya pasangan, nah berarti dia sebagai kepala keluarga, atau kalau dia adalah istri, berarti dia bisa membantu suaminya dari sisi proteksi income-nya dia. Berarti itu produknya term insurance ya, asuransi yang khusus resiko meninggal ya. Nah, kalau dia melihat ada kebutuhan untuk investasi, nah itu bisa memilih di unit link ya. Tapi balik lagi, unit link itu adalah fokus ke proteksi ya. Investasi itu adalah feature tambahan untuk bisa berkembang nilai unitnya dengan tujuan untuk membayar juga cost of insurance-nya atau biaya asuransinya. Jangan kebalik gitu ya. Kalau memang ingin benar-benar mengembangkan dananya lewat investasi, ya pilihlah produk investasi yang murni, misalnya reksadana saham atau reksadana obligasi sesuai dengan profil resikonya ya, atau langsung ke saham atau beli obligasi langsung juga bisa. Tapi itu langsung ke produk investasi ya. Nah, kalau tadi unit link ya, lihat dari sisi proteksi jangka panjang, di dalamnya ada asuransi kesehatannya, biasanya asuransi tambahannya adalah kesehatan ya. Jadi ada double protection, di dalamnya adalah resiko finansial untuk income-nya dia, proteksi income, dan proteksi dari biaya rumah sakit. Nah, jadi milenial bisa memilih produk tersebut 2 in 1 tadi ya,
untuk kebutuhan proteksi income dan proteksi biaya rumah sakit. Gitu. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Antoni. Jadi itu adalah serangkaian produk-produk yang bisa dipilih. Namun kalau misalkan kita lihat dari budget pas-pasan atau enggak, mungkin dari yang paling murah dulu adalah term life, baru asuransi unit link karena itu adalah gabungan asuransi dan investasi, dan yang terakhir adalah traditional whole life yang ada nilai savingnya ya. Dan berbagai macam pilihan tadi sesuai dengan kebutuhan yang sudah diceritakan oleh Pak Antoni Japari. Thank you banget Pak Antoni. Berikutnya kita langsung ke Mbak Esti. Mbak Esti, ini berarti Bu Susana yang terakhir ya Bu ya, mohon maaf Bu. Terakhir lagi deh Bu. Ini mengikuti pertanyaan dari panitia. Baik Mbak Esti, dari Saskia Singa. Ibu Esti, bisa jelaskan apa perbedaan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan? Apakah keduanya saling berkesinambungan atau berkaitan? Mungkin ini mix dengan unit link tadi gitu, Mbak Esti. Siap Kak Umi. Makasih banyak untuk pertanyaannya. Kalau kita lihat dari jenis risikonya berbeda antara asuransi jiwa dengan asuransi kesehatan. Walaupun ada juga asuransi kesehatan yang punya manfaat asuransi jiwa. Jadi teman-teman mungkin kalau buat teman-teman pelajar, mahasiswa, milenial, mungkin kalau misalnya kayak produk asuransi kesehatan yang kira-kira terjangkau gitu ya saat ini, mungkin bisa pilih yang sifatnya seperti ada tunjangan gitu. Jadi kayak hospital cash plan, di mana ketika kemudian kita ada risiko masuk rumah sakit, rawat inap, itu kemudian ada tunjangan atau santunan yang diberikan per hari perawatan gitu. Nah, sementara kalau misalnya asuransi jiwa, nah ini juga menarik juga. Kenapa? Paling enggak buat belajar itu banyak juga produk yang sifatnya asuransi mikro. Jadi preminya itu murah sekali gitu ya, bahkan di bawah 50.000 tuh udah bisa dapat. Memang kondisinya memang bukan suatu hal yang kita harapkan, tapi itu memberikan satu ketenangan sendiri untuk kita ketika kita mulai mencoba satu produk keuangan. Nah, apakah ini berkesinambungan? Walaupun produk ini berbeda, tapi kembali lagi tadi ada juga yang memang dia menjadi satu kesatuan gitu. Jadi produk asuransi kesehatan yang punya misalnya manfaat asuransi jiwa. Seperti itu. Semoga menjawab. Menjawab sekali. Terima kasih Mbak Esti. Kakak Esti, terima kasih. Ini lengkap banget ya. Jadi asuransi jiwa sendiri, asuransi kesehatan itu sendiri dua manfaat yang berbeda, namun ada juga produk yang menyatukan keduanya. Dalam satu produk ada dua manfaat gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Esti. Langsung kita ke berikutnya ya, pertanyaan untuk Ibu Susana. Nah, Bu Susana, ini ada pertanyaan Bu dari M. Arya Farabi, STI Indonesia. Ibu, gimana sih cara Ibu memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan? Dan bagaimana Ibu memahami polisnya? Dan terlebih lagi, ini pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, budgetnya berapa Bu bulanan? Kayaknya buat mahasiswa. Kalau begini, saya jawab ya, bahwa kan ini juga temanya adalah kita menjadi nasabah yang cerdas ya, cerdas memilih produk finansial. Jadi saya memang orang yang sangat detail gitu, memang karena karakter saya gitu ya, detail, terus maunya tuh apa ya, untuk baca dulu gitu-gitu loh. Jadi jangan males untuk baca, atau kalau memang kita sibuk, saya biasanya memahami dulu kebutuhan saya, terus dan keluarga. Kemudian tips dari saya juga yang kedua adalah saya tanya tuh sama agennya. Ya, jadi terutama hal yang perlu ditanyakan adalah manfaatnya apa sih? Terus udah gitu apa sih yang nggak di-cover? Nah, biasa kan kalau yang di-cover kan bisa kita lihat kan dari brosur atau dari email atau yang dia kirimkan. Tapi saya biasanya nanya, kayak kalau kita ke restoran kan gini, ini kosong gitu ya. Saya langsung gini aja, yang ada yang mana sih gitu, kan daripada kita dijawabin gitu terus kan. Nah, jadi saya biasa tanya sama agennya, yang di-cover apa? Gitu. Nah, terus yang ketiga saya tanya cara klaimnya gimana? Gitu. Itu sih 3 poin itu sih yang paling penting, yaitu bahwa kita tanyain, manfaatnya apa, kemudian apa yang nggak di-cover, itu kan paling penting. Terus yang ketiga, cara klaimnya gimana?
gitu. Terus oh ya, saya tambahin deh, juga lihat dari agennya gitu. Dia bersedia nggak? Ini kan jangka panjang gitu. Dia bersedia nggak ngurusin klaim kita gitu sih. Terus kemudian budgetnya ya. Budgetnya saya waktu itu sekitar 1.200.000 per bulan gitu. 1.200.000 per bulan. Jadi saya bisa sampai Singapura gitu. Oke, itu untuk ibu sendiri, ibu dengan keluarga atau Saya sendiri. sendiri ya? Oke. Nah, jadi nanti semua keluarga juga dilindungin. Jadi menurut saya sih jangan trauma ya, karena buat adik-adik semua mungkin bisa cerita sama papa mama gitu loh. Kayak saya nih mama dari anak saya yang kuliah gitu ya, seperti kalian lah gitu ya. Jadi penting banget sih asuransi karena ya mungkin ada cerita-cerita yang tidak baik seputar asuransi, tapi sebenarnya kita tetap asuransi. Tinggal tadi yang saya bilang, tanyain aja hal itu. Itu paling penting sih menurut saya. Jadi tanya ya teman-teman kalau memang harus ambil asuransi. Terima kasih. Oke. Keren banget nih. Ini buat kita belajar sama-sama ya. Saya pun jadi belajar nih untuk jangan malas baca polis. Kita benar-benar harus tahu nih kebutuhan kita udah dipenuhi tidak dengan polis asuransi tersebut. Dan kalau misalkan pun ternyata mengalami kesulitan dalam membaca, seperti kebanyakan orang ya, suka males membaca, ya udah kita tanya yuk sama agen asuransinya. Makanya teman-teman juga harus pastikan kita pilih agen asuransi yang kita percaya, bukan sekedar teman ya, tapi benar-benar kita percaya loh. Karena ini adalah kontrak jangka panjang. Nantinya kita akan dibantu terus oleh beliau. Nah, pertanyaan yang tadi diajukan sama Bu Susana ada 3. Pertama, tanya manfaatnya. Kedua, yang nggak di-cover apa. Dan yang ketiga adalah cara klaimnya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Kalau tadi Bu Susana punya budget 1,2 untuk 1 orang, sebenarnya di luaran sana banyak sekali asuransi dengan biaya yang lebih murah. Tinggal kita cari aja. Sebagai informasi tambahan dari Pak Antoni ya, sekarang sudah ada sebuah mesin namanya agregator untuk asuransi ya, yang mengumpulkan sekian banyak data dari asuransi, dan kita bisa cari di sana dari labelnya macam-macam, mau warna apa juga ada, merah sampai biru, hijau, orange, kuning, ada semua di sana dengan berbagai macam harga. Jadi kita tinggal bandingin dan kita pilih yang benar-benar sesuai dengan budget ya. Apa itu agregator asuransi? Coba dicari di Google ya, karena di sini dilarang untuk menyebutkan label ya. Shopee aja tadi udah ke gap tuh sama Bu Nina. Oke, baiklah. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas sesinya. Mungkin sebagai kesimpulan dari sesi talk show ini, sesi Q&A kita, di sesi ini kita mendapatkan berbagai macam poin pembelajaran ya dari praktisi, pelaku, konsumen asuransi, bahwa penting untuk menyadari kebutuhan atas perlindungan jiwa dan kesehatan jauh-jauh hari sebelum terjadinya resiko. Namun hal yang lebih penting untuk diperhatikan dalam menambahkan proteksi adalah mengetahui dan mempelajari dengan baik produk yang kita beli, produk keuangan yang kita beli. Unit link adalah salah satu opsi dengan perlindungan dengan 3 unique benefit. Ini saya quote dari Pak Bianto, punya manfaat ganda, perlindungan maupun investasi. Bu Nina juga sempat mention tadi, memiliki fleksibilitas perlindungan dengan menyesuaikan jenis dan juga besaran perlindungan sesuai dengan kebutuhan. Ada aksesibilitas untuk memilih dana investasi sesuai dengan profil resiko dan juga fitur-fitur untuk menambahkan, mengurangi, memindahkan nilai atau dana investasi. Nah, berikutnya hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara kita memilih perusahaan asuransi agar kita memilih perusahaan asuransi yang sehat, dapat dipercaya, dan tentu saja punya kredibilitas, membayarkan janji-janjinya kepada konsumen. Yang ketiga, kita juga memperhatikan siapa nanti yang akan membantu kita. Financial consultant-nya harus trusted, harus profesional, yang mumpuni juga punya ilmu, sehingga membantu kita untuk melengkapi portofolio keuangan dengan solusi-solusi produk keuangan yang ditawarkan. Bagi yang masih takut-takut dengan asuransi karena masih banyak tanggapan negatif tentang unit link, jangan khawatir. Pada dasarnya, baik perusahaan asuransi maupun OJK tadi sudah memberikan perlindungan untuk nasabah ya, khususnya untuk produk unit link. Jadi jangan khawatir, di setiap perusahaan pun labelnya beragam, semuanya punya sebuah sistem dan sebuah tim untuk juga gimana menangani
mengambil responsibility penuh apabila ada komplain dari customer. Jadi jangan pernah khawatir untuk menambahkan proteksi di portofolio keuangan kita. Mungkin itu closing Saya boleh tambahin satu hal nggak untuk sesi talk show kita ya Pak Bianto? Ya. Jadi adik-adik kan tadi udah dengar ya, terutama dari Bu Susana dan Bu Mili, saya rasa presentasinya kan tadi luar biasa ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya produk asuransi ini adalah produk yang sangat mulia kan sebenarnya ya. Kalau kita lihat ya, bisa memberikan satu proteksi yang luar biasa kalau kita sebagai konsumen tuh ngerti benar. Nah, adik-adik ini kan saya percaya kalau sudah kuliah kan nggak lama lagi akan bekerja. Mungkin agen asuransi juga bisa menjadi salah satu opsi karir di masa datang sih. Kenapa? Justru industri asuransi saat ini membutuhkan orang-orang yang mempunyai knowledge base yang cukup luas seperti anak-anak milenial dan generasi Z ya. Gen Z ini kan adalah generasi yang luar biasa. Jadi kita dari industri asuransi kalau adik-adik semuanya mau bergabung untuk memberikan satu nilai tambah kepada masyarakat kita ya. Kan nantinya adalah yang penggerak ekonomi Indonesia itu kan golongan milenial. Benar nggak? Kalau penggerak ekonomi adalah golongan milenial, siapa yang paling bisa bicara dengan generasi milenial? Itu cuma generasi milenial dan Gen Z. Kalau saya sudah termasuk generasi uzur, saya ngomong dengan milenial bilang, aduh, ngomongnya nggak nyambung. Jadi saya juga minta adik-adik untuk pelajarin benar ini setelah session ini, lihat benar, pelajarin masalah asuransi dan ini jadi salah satu pilihan karir yang luar biasa juga untuk adik-adik di masa yang akan datang. Mungkin nanti bisa belajar dari rekan-rekan yang sudah mengalami sebelumnya. Pengalaman saya, kebetulan saya berinteraksi dengan beberapa agent yang ada di perusahaan saya di Allianz. Banyak sekali generasi muda yang sangat sukses dengan ini. Karena again, ekonomi kita digerakkan oleh generasi ini, generasi milenial, dan kedepannya akan semakin dominan. Kalau adik-adik mempunyai karir di sini, saya rasa kemungkinan sukses akan besar. Itu tambahan sedikit dari saya, Bu Umi. Ya, keren banget nih Pak pesannya ya. Jadi ini adalah salah satu pilihan opsi untuk berkarir ya, karena terbuka lebar nih. Generasi-generasi sebelumnya ini adalah wajah-wajahnya. Kalau teman-teman mau menjadi generasi berikutnya, ini adalah pembaharuan ya. Berarti reboisasi ya, Pak Bianto ya. Penghijauan gitu. Yes. Mbak Umi, saya tambahkan dikit ya mengenai tadi kalau ada itu biasanya insurtech ya yang bisa memilih banyak perusahaan asuransi ya di aplikasi atau aplikasi lah yang biasanya. Nah, tapi itu biasanya produk-produknya yang adalah produk yang simple. Jadi gampang dimengerti, bisa dibaca, dimengerti. Tetapi kalau produknya sudah mulai complicated, termasuk unit link salah satu kategori produk yang harus dijelaskan. Sebaiknya dia menghubungi agen asuransi atau konsultan keuangan yang memang menguasai produk tersebut. Kalau memang dia ingin mengetahui kebutuhannya dia dari sisi produk tersebut, ya. Jadi tadi tambahan untuk Pak Bianto bahwa ini profesi agen asuransi yang profesional tentu saja, ya, adalah profesi yang masih sangat cerah dan masih sangat dibutuhkan di Indonesia karena jumlah agen asuransi yang profesional dibandingkan jumlah penduduk Indonesia masih sangat jauh gitu ya, istilahnya jomplang ya. Kebutuhan kita mungkin kita baru sekitar di data AJI kalau saya nggak salah ingat mungkin sekitar 1 juta lebih agen asuransi ya, tapi dibandingkan dengan 270 juta penduduk, wah itu masih jauh sekali. Jadi profesi ini masih sangat-sangat menjanjikan, apalagi kalau memang dia benar-benar belajar dan menjadi seorang profesional dengan mengambil sertifikasi profesi di bidang keuangan, khususnya perencanaan keuangan dan asuransi ini. Nah, itu akan sangat dibutuhkan masa depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Antoni, Pak Bianto, Ibu Miliana, Ibu Susana, Mbak Esti, Ibu Nina. Terima kasih banyak semua pembicara kita pada hari ini. Selanjutnya sesinya saya akan langsung berikan kepada rekan saya, Kakak Firman. Silakan Kakak.
Terima kasih Kak Umi, boleh tepuk tangan dong untuk moderator yang sangat luar biasa, ini keren banget. Dan juga terima kasih untuk para narasumber dan pembicara kita. Ini keren banget nih buat teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi sekarang jadi tahu nih, paham banget mengenai asuransi, udah pasti setelah ini pasti pengen banget nih punya produk asuransi karena sudah pengen tahu gitu kan. Dan sekali lagi ini kita beri tepuk tangan sangat luar biasa untuk para narasumber dan untuk para pembicara dan juga moderator yang keren banget pada hari ini. Dan untuk itu kita akan mempersiapkan dan kita akan mengumumkan 6 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan voucher GoPay atau OVO senilai Rp250.000. Silakan panitia, sudah ada namanya? Wow, kira-kira siapa nih buat teman-teman yang berhasil mendapatkan, wow, ini keren banget nih. Selamat untuk 6 pemenang, ada M. Arya, Najla, ada Muhammad, ada Khairiyah, ada Saskia, dan ada Asep Mustafa. Wow, tepuk tangan dong. Ini luar biasa sekali, ini yang terpilih menjadi pertanyaan terbaik. Dan berikutnya, untuk 15 yang terpilih yang aktif komentar di kolom chat, wow, kira-kira siapa nih? Ini keren-keren banget sih, ini para milenial sini teman-teman yang meskipun masih pelajar tapi sudah tahu banget nih, sudah antusias sekali untuk produk asuransi. Nah, siapakah dia? Dari 15 orang tersebut, wow, ini adalah peserta yang beruntung yang mendapatkan GoPay ataupun OVO masing-masing senilai Rp100.000. Wow, keren banget, tepuk tangan dan sampai. Dan perlu kami ingatkan kembali untuk teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, bahwa semua peserta yang telah mengikuti acara ini sampai dengan selesai dan mengisi form evaluasi acara akan mendapatkan 2 buah e-book tentang perencanaan keuangan, e-sertifikat dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Nah, nanti akan dikirimkan paling lambat 2 minggu setelah acara tersebut, ya, melalui email yang teman-teman sudah daftarkan. Nah, berikutnya kami juga perlu ingatkan kembali yang tadi teman-teman AJI, ya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia ini mengadakan kompetisi video reels di Instagram dengan tema cara cerdas memiliki produk asuransi jiwa, pahami perlindunganmu, dengan total Rp11 juta untuk 10 orang pemenang. Nah, ini nih, secara ketentuan bisa langsung dicek, ya, di Bitly AJI Kontes posting Reels IG 2022. Wow, keren banget ya. Dan akhir kata, terima kasih sekali untuk Bapak Ibu moderator yang menjadi pembicara yang sudah sharing pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman, rekan-rekan mahasiswa dan pelajar serta millennials di seluruh Indonesia yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di acara webinar hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman panitia dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan saya Firman Atmojo. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Mari berasuransi.